Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Franso Indra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 63040230152. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan suatu kelompok atau maupun individu untuk menghasilkan sesuatu hal yang menguntungkan, mulai dari produk fisik, non fisik, sampai jasa. Pelaku bisnis yaitu bisnis dijalankan secara perorangan, swasta, dan berkelompokan, dan bisnis juga dijalankan oleh negara dan dipiloti oleh pemerintah. Keberhasilan bisnis dalam keberhasilan bisnis yang berhasil adalah bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan baik dalam jangka waktu panjang atau panjang. Tujuan bisnis secara umum adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa yang memenuhi kelebihan konsumen serta mendapatkan keuntungan aktivitas bisnis tersebut. Untuk unsur penting dalam bisnis yaitu keinginan manusia, itu mau berbisnis atau enggak gitu. Kedua, sumber daya, yaitu dalam berbisnis itu membutuhkan sumber dayanya itu cukup apa enggak gitu. Yang ketiga, tata cara produksi. Yang keempat, tata cara distribusi. Yang kelima, kelebihan bisnis yaitu satu, usaha milik sendiri, yaitu kita itu bisnisnya itu milik sendiri, mau melakukan bisnis kapan saja itu bisa dengan keinginan sendiri gitu. Yang kedua, kepuasan, yaitu kepuasan dari pembisnis itu. Yang ketiga yaitu bebas mau mengerjakan kapan saja dalam bisnis itu. Yang keempat, berjalan sesuai yang dikuasai. Yang kelima, dapat beramal dan mempekerjakan orang, yaitu kita bisa dapat mempekerjakan karyawan untuk menjalankan bisnis kita gitu. Yang keenam, aturan dibuat sendiri, yaitu kita membuat aturan sendiri untuk memperlakukan supaya bisnis itu menjadi baik dan berkembang gitu. Kekurangan bisnis yaitu resiko kerugian. Ya, kita tahu sendiri kalau kita harus berbisnis ya kita harus berisiko kalau dapat kalau kan nggak tahu ya kalau kita itu berbisnis itu bisa menguntungkan atau kerugian gitu. Yang kedua, saat awal kita akan terasa berat, yaitu kalau belum pernah berbisnis sama sekali akan merasakan yang namanya berat, kayak kaget gitu. Yang ketiga, saat awal akan diremehkan, ya seperti biasa kalau berbisnis itu sering ya kalau orang-orang gitu kadang meremehkan kita gitu ya, kayak bisnis itu palingan cuma mentok di situ gitu. Yang keempat, saat awal-awal akan rugi, ya gak wajar kalau saat awal-awal rugi. Maksudnya gini, yaitu kita dalam berbisnis itu kalau rugi itu wajar, karena kita harus bersabar dan pokoknya gitulah. Yang kelima, saat awal-awal semua dikerjakan sendiri, yaitu dalam berbisnis awal-awal kita mengerjakan semua sendiri, yaitu karena kan belum punya karyawan, belum sampai berkembang sebesar gitulah, jadinya kita harus berusaha sendiri untuk memajukan bisnis itu. 6. Jam kerja akan berantakan ketika awal, yaitu kita dalam berbisnis akan merasakan yang namanya jam kerja berantakan, yaitu kita belum bisa menyesuaikan waktu-waktu buat
itu bisnis gitu. Yang ketujuh, penghasilan tidak menentu. Ya, awal-awal bisnis itu kekurangannya yaitu penghasilannya. Contohnya kalau belum tentu banyak, belum tentu sedikit, belum tentu banyak, belum tentu sedikit gitu. Jadi tidak menentukan penghasilan dalam awal-awal berbisnis. Yaitu selanjutnya materi yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian dan pengarahan dan pengawasan terhadap usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian manajemen tersebut adalah unsur tujuan, kegiatan, dan manusia. Kegiatan ketiga hal ini tersebut, unsur-unsur manajemen ketika menerapkan unsur produk organisasi. Dengan alasan menurut Tehani Hondoko, ada 3 alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh pribadi maupun perusahaan. Manajemen membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Metode penyelesaian masalah dengan ilmu manajemen. 1. Mengetahui adanya masalah. Yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengolah data guna menyusun alternatif penyelesaian. Yang keempat, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian. Yang keempat, melaksanakan keputusan serta tidak lanjut. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak atau top level management. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden, direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkat yang lebih dan tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen adalah kepala departemen, kepala pengawasan, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first level atau first line management. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional yang disebut atau supervisor, kepala seksi, dan mandor. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang paling mendasar adalah perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Yang keempat, pengarahan atau leading. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Selanjutnya yaitu etika manajerial, yaitu perilaku terhadap karyawan. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Untuk bab yang ketiga yaitu kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari 3 kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira berarti utama, berani atau perkasa. Swa yaitu berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Jika dipadukan, swasta berarti berdiri dari atas kaki sendiri atau dengan kata lain berdiri dari atas kemampuan sendiri. Dengan demikian, wira swasta adalah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Perbedaan antara wira swasta, wirausaha yaitu
Wira swasta yaitu satu, wira swasta adalah orang yang terampil dalam menciptakan suatu produk atau bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Kedua, yaitu wira swasta berfokus pada suatu bidang saja. Yang ketiga, mampu bertindak dan berpikir sesuatu dengan kemampuan dan keberanian untuk mencari uang secara mandiri. Wirausaha adalah orang yang bisa terampil mengelola, memanfaatkan maupun mengembangkan usaha. Dua, bisa fokus dalam menjalani banyak bisnis. Yang ketiga, bisa bereaksi dan berinovasi serta punya visi misi jangka panjang. Dalam kedua itu, kalau wira swasta itu orang yang berbisnis dalam satu bidang. Kalau wirausaha itu bisa berbisnis dalam beberapa bidang gitu. Kesimpulannya, kewirausahaan merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang secara profesional di bidang dunia usaha atau bisnis. Wira swasta adalah seseorang yang mempunyai sikap mental yang positif sehingga berani berusaha di atas kemampuannya sendiri. Tiga, perbedaan paling mencolok pada cukupnya jika wirausaha lebih memikirkan keseluruhan penunjangannya dan berkelanjutan. Jika wira swasta lebih memikirkan dirinya sendiri dan berkelanjutan gitu. Untuk materi keempat, yaitu struktur organisasi. Adanya struktur organisasi sangat diperlukan terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagian organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif. Struktur organisasi dihasilkan dengan keputusan manjernal mengenai 4 atribut penting dari seluruh organisasi: pembagian kerja, departemensi untuk ukuran departemen, dan pendelegasian wewenang. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut sebagai desain organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya. Fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang menjadi anggota untuk mengetahui kegiatan suatu atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pilar organisasi, yaitu ada 4. Pilar pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun oleh proses perencanaan. Yang kedua, pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departementation. Setelah pekerjaan divisikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang jenis. Yang ketiga, pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pilar keempat, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau koordinasi, yaitu coordination. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat secara efektif.
selanjutnya yaitu departementalisasi. Departementalisasi adalah struktur organisasi yang memisahkan orang ke dalam kelompok atau departemen berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Departemen ini memiliki kepemimpinan sendiri dan bekerja untuk menyelesaikan tugas, yaitu pendekatan departementalisasi berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan makris. Untuk materi yang kelima yaitu pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Fungsi pasar yaitu 1. Membentukkan nilai harga. Pasar mempunyai fungsi menciptakan harga nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual, saling bernegosiasi dan akhirnya menyepakati suatu harga. Harga atau nilai tersebut merupakan hasil dari proses jual beli yang berlangsung di pasar. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi marketplace memungkinkan produsen dengan mudah mendistribusikan produknya langsung ke konsumen. Jika pasar berfungsi dengan baik, maka distribusi barang dari produsen ke konsumsi akan berjalan dengan lancar. 3. Yaitu promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk mempromosikan produksinya kepada konsumen karena selalu banyak orang yang datang mengunjungi pasar meski tanpa diundang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Jenis pasar yaitu ada 5, yaitu pasar barang. Pasar barang nyata pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Pasar jasa yaitu pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atas suatu kemampuan. Yang ketiga yaitu pasar input, merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Yang keempat yaitu pasar uang, pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Yang kelima yaitu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau pemilikan modal untuk diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis dalam menciptakan, mengkonsumsikan, pengiriman, dan menciptakan nilai baik bagi konsumen, pelanggan, rekan, dan masyarakat yang dirancang oleh merencanakan untuk menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Konsep pemasaran yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Strategi pemasaran yaitu segmen pasar, penargetan pasar, proporsi nilai, bauran pemasaran, dan penetapan harga dan promosi. Untuk materi yang keenam yaitu perilaku karyawan, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas kerja atau suatu organisasi. Yaitu individu merupakan unit masyarakat yang sudah tidak dapat dibagi lagi, biasanya tersebut orang atau seorang atau perorangan diri atau sendiri. Kelompok merupakan kumpulan dari unit masyarakat terdiri dari 2 atau lebih. Dalam dunia kerja, 2 unit ini akan masuk sebagai karyawan sendiri atau dengan gabungan. Selanjutnya yaitu perilaku manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kecerdasan perilaku, pemikiran, dan emosional. Yang kedua, IQ atau intelligence quotient atau kecerdasan
efektual. EQ atau yang kedua yaitu EQ atau emotional quotient atau kecerdasan emosional. Yang ketiga SQ atau spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Faktor menentukan perilaku karyawan yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor pendidikan, atau faktor pengalaman. Yang selanjutnya yaitu indikator pembentukan perilaku karyawan, yaitu social relationship atau kehidupan sosialnya sebagaimana toksik atau orang lurus. Yang kedua yaitu vocational skill atau keahlian bagaimana sesuai tidak dengan pekerjaannya. Yang ketiga work motivation, motivasi kerjanya bagaimana, apakah harga diri, cari uang, tekanan, kebutuhan, atau paksaan. Yang ketiga yaitu confidence atau kepercayaan dirinya bagaimana. Yang kelima yaitu work quality, kualitas kerjanya bagaimana, apakah rasi disiplin atau malas, atau orientasi uang kerja seadanya. Selanjutnya yaitu work habit atau kebiasaan kerjanya bagaimana, apakah suka membawa masalah dari luar atau kerjanya ya kerja. Yang terakhir yaitu personal atau profesional yaitu pengendalian diri orangnya, apakah kecil hati atau lapang dada jika dihadapkan dengan agama atau permasalahan. Selanjutnya yaitu kemampuan kerja. Kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melaksanakan sebagaimana tugas dalam pekerjaan tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan individual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, misalnya berpikir atau menganalisis dan memahami. Yang kedua, kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecerdasan, dan kekuatan dan keterampilan. Faktor kemampuan kerja yaitu ada 3, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu faktor kinerja, yaitu quality of the work atau produktivitas kerja karyawan. Yang kedua quality of work, banyak tidaknya beban kerja karyawan. Yang ketiga yaitu job knowledge atau paham tidaknya karyawan tentang pekerjaannya. Yang keempat yaitu teamwork, bagaimana kinerja karyawan tersebut bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima yaitu creativity, bagaimana kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya secara efektif atau efisien. Yang keenam yaitu innovation, kemampuan menciptakan perubahan untuk kemajuan perusahaan. Yang ketujuh yaitu initiative, atau bagaimana sikap karyawan dalam mengambil tindakan jika terjadi suatu masalah tanpa atau dengan bantuan. Selanjutnya yaitu indikator kerja, yaitu kualitas atau mutu kinerja karyawan, kelepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kuantitas, banyak tidaknya hasil atau kinerja dengan deadline. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Yang keempat yaitu pelaksanaan, dalam pelaksanaan karyawan melakukan aktivitas kerjanya dengan benar atau tidak. Yang kelima yaitu disiplin. Yang keenam yaitu kerjasama, mampu tidak karyawannya bekerja sama dengan rekan kerjanya. Sekian dari tugas bisnis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.